Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf itu lucu-lucu ya, dan mereka ini suka ngaku-ngaku. Ada yang ngaku pernah kuliah di STT, ada yang pernah ngaku mantan pendeta, mantan misionaris, mantan biarawati, mantan apalagi mantan-mantan yang lain ya. Ada yang ngaku anaknya kardinal lah, ada yang ngaku Protestan tapi kuliah di Vatikan. Ini lucu-lucu ya, nggak nyambung. Padahal mereka semua itu nggak pernah mengalami semua apa yang mereka ceritakan. Jadi mereka ini hanya jualan aja supaya diterima baik di pasaran. Ini kalau udah diterima baik jadi ustadz, wah undangan lancar. Salah satunya adalah mualaf yang satu ini. Dia ngaku pernah kuliah di salah satu STT katanya di Malang dan pernah jadi misionaris yang bertugas untuk memurtadkan orang Islam. Wow, keren. Benarkah dia seperti yang dibicarakan itu? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Misalnya, jika Yesus adalah Tuhan dan dia tinggal di bumi, di surga itu siapa gitu, yang tinggal di surga? Tapi nanti tetap ada aja alasan-alasan atau seluk-beluk hermeneutik dari hermeneutik homiletik, terjemahan bahasa Yunani, ada aja nanti. Tapi itu semua ternyata asal muasalnya dari pembahasan logika aja. Pembahasan logika supaya benar-benar yang dari logika ini bagaimana caranya bisa menjawab ini pertanyaan seperti benar-benar diyakini lah bahwa jawabannya yang paling benar. Padahal itu hanya logika aja, logika manusia ingin menangkap tentang informasi tentang Tuhan, lalu diucapkan secara verbal. Dan itu tidak tertulis di Bible, itu penafsiran. Itu penafsiran, jadi bukan apa yang tertulis di Bible. Dan ketika saya mendalami diskusi saya dengan beberapa teman yang Muslim, ketemulah surat Al-Ikhlas itu. Dan surat Al-Ikhlas itulah yang mengantar saya untuk bisa memahami bahwa Allah itu satu. Baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya tidak ada, hanya satu. Kalau misalkan taruh kembali tadi Yesus itu Tuhan, lalu yang di bumi itu Bapa dan Roh Kudus, berarti kan terpisah. Di video yang pertama ini ada yang aneh dan agak mengganjal di telinga saya. Apa itu? Nah, yang pertama dia tadi mengatakan bahwa kalau Yesus Tuhan tinggal di bumi, di surga siapa? Saya ingat ya, anak-anak dulu bertanya kepada saya, Om, kalau itu Yesus itu Tuhan, lalu yang di surga itu siapa? Kosong dong surganya, karena Tuhan menjadi manusia. Nah, persis pertanyaan orang ini itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia pernah kuliah di STT. Gitu ya. Dia ini cacat logika. Yang pertama, dia tidak memahami, tidak mengetahui mengenai bahwa Allah itu adalah Maha Hadir. Jadi Allah bisa hadir di mana saja dalam waktu yang sama. Misal, ketika Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan juga bisa hadir di tempat yang lain, di tempat Bapak Ibu, dan meskipun dalam waktu bersamaan, tempatnya berbeda-beda, gitu, lokasinya berbeda-beda, itu bisa. Kenapa? Karena Allah Maha Hadir. Yang kedua, dia tidak memahami persis mengenai Tritunggal. Jadi, yang dia pahami itu adalah triteisme, itu pun amburadul, gitu ya. Nah, menurut dia, Tuhan itu hanya satu. Jadi nggak mungkin Tuhan itu tiga, ataupun Tuhan itu beranak. Iya, orang Kristen juga percaya bahwa Allah itu satu. Dan Allah itu juga tidak beranak. Karena yang beranak itu adalah kambing, gitu ya, sapi itu beranak. Karena Allah nggak pernah itu. Nah, kemudian, yang dia katakan yang aneh tadi itu, dia ngomong begini ya, ini adalah masalah penafsiran ini. Ini masalah logika ini. Ini masalah hermeneutik, homiletik katanya dia. Apa hubungannya dengan
hermeneutik homiletik ya. Ya mungkin ada hubungannya lah ya dengan kalau yang dimaksud penafsiran itu dengan hermeneutik gitu ya. Tapi homiletik itu sama sekali nggak ada hubungannya. Karena homiletik itu adalah ilmu, salah satu cabang ilmu bagaimana hamba Tuhan itu bisa berkhotbah dengan baik. Itu intonasi suaranya gitu ya, keras, pelan gitu ya, lembut, kemudian rendah, tinggi gitu ya. Kemudian matanya harus melihat ke semua orang, kemudian tangannya, gerak tubuhnya. Nah, itu homiletik kalau itu. Jadi nggak ada hubungannya. Ini lucu banget memang orang ini. Dan kemudian yang lucu lagi adalah ketika dia ngomong, nah kalau Allah itu satu, Yesus itu Tuhan, Allah di bumi dan Roh Kudus. Nah, ini maksudnya apa ya? Kalau Yesus Tuhan, Allah dan Roh Kudus di bumi. Ini benar-benar lucu ya. Katanya ini bukan mualaf kaleng-kaleng. Katanya ini cerdas. Tapi pola pikirnya aja amburadul kayak gini. Jadi Yesus Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus di bumi. Ini maksudnya apa ini? Ini bingung orang denger ini. Jadi konsep dia mengenai Allah yang esa, kemudian Tritunggal, itu ngaco. Yang dia pahami itu justru dari bidat oneness atau Unitarian, itu bahwa Allah itu satu sebenarnya. Namun Allah menampakkan diri kepada manusia melalui 3 mode. Itu adalah pemahaman bidat oneness. Jadi Allah turun menjadi manusia disebut Yesus. Kemudian Yesus mati, naik lagi ke surga, jadi Allah lagi, turun lagi menjadi Roh Kudus. Itu ngawur, nggak begitu ya. Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah yang esa, itu memiliki firman. Jadi firman inilah yang turun menjadi manusia disebut dengan Yesus. Jadi Allah juga punya roh, dan roh Allah inilah yang disebut dengan Roh Kudus. Ketiganya bisa dibedakan, mana Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Namun itu tidak dapat dipisahkan karena ketiganya adalah satu. Jadi inilah yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal. Itu konsep yang benar, bukan seperti yang disampaikan oleh Mukalab ini. Malah jadi ribet, malah jadi susah. Orang malah bingung dengan dia ini. Tapi ya begitulah, di sebelah dia itu dielulukan sebagai mualaf yang cerdas. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video yang kedua juga tidak kalah ngawurnya. Ada lagi. Jadi, agak lucu di dalam Bible itu, nabi-nabinya ini, banyak nabi di dalam Bible itu, yang melakukan kemaksiatan. Contoh yang pertama, Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu selamat dari Batra, Nabi Nuh itu bikin kebun anggur, dan ketika panen beliau minum itu sampai mabuk dan sampai telanjang, kelihatan auratnya, kelihatan anak. Kalau di Bible itu versi Bible-nya dilihat oleh seorang anak namanya Ham. Jadi Ham ini sempat kayak gimana, lihat ketawa bapaknya, jadi kayak ketawa. Akhirnya ketika Nuh sadar dari mabuknya, dilihat bahwa Sem dan Yafet melindungi dirinya dari aurat dan tahu bahwa ternyata dia diketawain sama Ham, dia kutuk Ham. Dia yang mabuk, dia yang telanjang, bangun-bangun dia kutuk anak. Nah, video yang kedua ini dia mengatakan bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama itu nabi-nabi itu banyak yang melakukan kemaksiatan. Contoh salah satunya adalah Nuh. Kemudian di video selanjutnya dia sebutkan juga itu Lot dan lain sebagainya ya. Nah, Nuh ini adalah nabi yang dimuliakan di dalam Islam kata dia, tapi malah dihinakan di dalam Alkitab Kristen. Nah, ini dia ngomong seperti ini karena dia tidak memahami mengapa Alkitab begitu jujur menulis mengenai kisah yang terjadi di dalamnya. Ya. Inilah kelebihan Alkitab. Ya. Alkitab tidak menutup-nutupi, tidak menyamarkan, apalagi menghapuskan cerita-cerita seperti ini. Contoh, Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba juga ditulis di situ. Kenapa? Ini semuanya untuk pelajaran supaya orang Kristen tidak melakukan dosa yang sama. Karena
dosa-dosa seperti ini dibenci oleh Tuhan. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kenapa Alkitab menuliskan secara jujur bahwa mulai dari Kejadian sampai Wahyu, para nabi, imam, raja, orang-orang pilihan Tuhan itu berdosa karena Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada manusia pun yang sempurna dan tidak berdosa kecuali satu, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Dialah kurban yang sempurna, yang tidak bercacat celah di hadapan Allah. Dialah korban penebusan bagi semua orang berdosa. Jadi ini ya kenapa Alkitab itu jujur menuliskannya, tidak menutupinya. Berbeda dengan itu. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita dan juga memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.